Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Kurang lebih 3 minggu bisa hadir di sini. Ada kangen nggak ya? Ya, kangen loh. Biar lebih semangat lagi ini. Ya, betul yang tadi Ibu Koordinator bilang bahwa setiap kita berdoa atau apapun disunahkan kita membaca sholawat, termasuk juga kita jika mau jadi mau isi acara ataupun jadi MC pun itu bagusnya memang kita membaca sholawat, karena ya tadi Bu Rama bilang banyak manfaat dan keberkahan buat kita semua, dan insya Allah juga bisa mengurangi grogi gitu. Ya, terima kasih kepada jamaah Majlis KBR yang memberi kesempatan kembali kepada saya untuk mengisi pengajian pada sore hari ini. Semoga saya bisa memberikan informasi atau info-info yang bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Ibu pernah dengar hadis yang berbunyi gini: 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan atau bisnis. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang pebisnis, ya Bu ya. Seorang pebisnis. Juga sahabat-sahabatnya pun adalah pebisnis yang hebat-hebat. Bahkan masuknya Islam di Nusantara ini adalah dari syiarnya para saudagar-saudagar muslim yang masuk ke Indonesia itu. Jadi karena ini adalah jamaah di sini semuanya para ibu-ibu macan sadis, jadi sangat bersyukur Ibu kalau ibu-ibu semua sudah menjadi pebisnis. Karena kalau kita melihat biaya hidup kita dari lahir sampai kita meninggal pun itu banyak mengeluarkan biaya, gitu kan. Biaya hidup itu setiap hari tidak pernah berkurang, tapi pendapatan justru berkurang. Karena kalau kita bekerja itu kan ada masanya Bu ya. Ada masanya di usia-usia emas antara 25 tahun sampai 50 tahun. Dan setelah itu ya pensiun, otomatis juga stamina-nya juga semakin berkurang, produktivitasnya juga jadi berkurang. Makanya sangat disarankan kita walaupun ya kecil-kecilan kita menjalankan bisnis, ya Bu ya. Karena apa? Kita memang ibadah perlu, tapi kan bisnis juga kita mesti jalanin karena untuk menunjang ibadah
ya nggak layak atau gimana gitu. Tapi di sini kemarin selama saya 3 minggu saya tidak masuk itu karena saya ikut pelatihan tentang digital marketing, Bu. Nah, itu dia nanti sedikit-sedikit insya Allah saya akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang digital marketing. Karena gini, Bu, Ibu sadar nggak, Bu, semenjak adanya media sosial, banyaknya iklan-iklan di media sosial, baik itu TikTok dan segala macamnya itu ternyata membunuh para UMKM. Iya, membunuh para pelaku UMKM. Contoh, Bu, sekarang jangankan kita pelaku UMKM yang modalnya kecil ya, Bu, ya. Di Tanah, Bu, Ibu sudah tahu beritanya. Di Tanah itu sekarang sepi. Karena apa? Ya karena sekarang orang sudah online semua. Ada teman saya dari punya 3 toko di Tanah, sekarang tinggal 1, Bu. Itu pun juga dia bilang lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya gitu. Nah, ya betul. Jadi kita itu memang mau nggak mau kita harus benar-benar memahami apa itu digital marketing, bagaimana caranya. Memang ada kemarin itu ibu-ibu bilang, ngapain sih belajar TikTok, ngapain sih belajar Facebook atau belajar ini, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi zaman sekarang itu memang sekarang apa, Bu? Ibu, orang berdakwah bisa dari TikTok, jualan bisa TikTok, bahkan ngemis dari TikTok, ya kan? Iya kan? Iya, jadi dari TikTok. Makanya, jadi kalau kita benar mau mengandalkan konvensional, maksudnya offline aja, itu tidak akan bisa melawan arus teknologi yang makin canggih, Bu. Iya. Nih, dulu ibu-ibu pernah nonton film kan, Bu? Film Terminator, nonton ya? Nah, Terminator tuh yang oleh Arnold Schwarzenegger seger. Iya. Nah, di film itu kan menceritakan bahwa nanti di abad 21 ini manusia akan dijajah oleh mesin. Betul ya, Bu ya? Itu film fiksi ya, Bu, tapi fiksinya mereka itu bisa memprediksi begini loh nanti di masa depan yang akan datang, dan itu sudah mulai terjadi sekarang. Ibu jalan-jalan pakai kendaraan lewat tol. Kalau dulu ada petugas tiketnya, sekarang sudah mesin. Bahkan restoran di Jepang atau di Korea sekarang mereka tinggal di meja, kan? Datang robot itu. Dan terus juga di perbankan itu, dulu saya di perbankan, 1 orang transaksi itu bisa dilaksanakan oleh 3 sampai 5 petugas, Bu. Sekarang 5 nasabah bisa dilayani dengan 1 orang. Dulu kita membuka rekening harus datang ke bank. Sekarang online. Dulu sekarang ada namanya Star Teller, Bu. Star Teller itu cukup 1 operator itu, jadi nasabah tinggal datang. Kalau dia mau setor tinggal ditransaksi di monitor, selesai. Jadi makin kemari tenaga kerja manusia makin tergerus oleh teknologi. Bahkan ya bukan anak-anak murid, guru pun nanti bisa
Iya. Guru nanti bisa pakai robot. Ya kan? Sekarang ibu deh. Ibu mau nanya apa tentang pelajaran apa, matematika atau pelajaran apapun, tinggal tekan di Google. Iya, sudah keluar. Walaupun belum tentu benar ya, tapi kita udah bisa menjadi referensi untuk ini. Saya aja belajar komputer, kalau bingung saya tinggal tekan aja di Google cara mencari rumus ini, keluar semua. Alhamdulillah. Jadi, nah itulah makanya kita walaupun sudah tua, udah tua belum sih? Masih muda ya, masih muda. Ya, jadi kita harus melek teknologi Bu. Paling tidak kita tahu ilmunya. Karena apa Bu? Kalau kita udah jadi di bisnis, kita berdagang. Karena apa? Profesi yang nggak bisa digantikan dengan robot adalah marketing. Marketing Bu, nggak ada. Soalnya, ya, tapi kan tetap aja orangnya, ada orangnya yang ini Bu. Iya kan? Bahkan ada orang konten kreatornya. Nah, yang jadi nanti di ini itu adalah para yang bikin kontennya, yang bikin itu. Nah, kemarin saya belajar itu seperti itu Bu, gitu. Tapi ini sekali lagi juga nih, kalau kita produknya kita biasa-biasa aja, juga tergerus Bu. Tergerus dengan sekarang kita kalau mengandalkan figur kita nih ya, kita ngiklanin produk umpamanya apalah pakaian gitu kan, kita pakaian, tapi ada yang bisa Atta Halilintar segala macam, kita ketinggalan kemana-mana, ya kan? Iya. Dia jadi itu. Jadi kita dituntut apa? Jadi kalau kita mau masarkan atau mau bikin video atau apa, kita mesti dituntut apa? Kontennya harus bagus dan ya ceritanya juga menarik. Jadi sekarang ini ibu-ibu kalau lihat di sini masih lihat TikTok juga kan? Jarang. Kalau lihat TikTok pasti lihat sedikit scroll karena kurang menarik. Nah, nanti itu dia kita belajar bagaimana supaya ini yang kita lebih jadi orang itu bisa menarik gitu. Nah, jadi selain figur, selain kontennya, produknya Bu, kita juga harus punya produk-produk yang punya apa ya, kelebihan dari produk-produk yang lain. Nah, saya di sini kebetulan alhamdulillah sudah bergabung di HNI dan insya Allah produk-produk HNI ini lebih unggul dari produk-produk yang lain dari sisi kehalalannya dan manfaatnya gitu. Nah, nanti sebentar ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan salah satu produk yang sangat terkenal. Ibu udah tahu ini belum nih? Kopi Sebel. Ini makanya nanti itu kan nanti didemoin, tinggal minum gitu, tinggal minum. Nah, jadi kopi sampel ini bukan cuma kopi nih Bu. Nah, kemarin juga saya udah bikin tuh Ibu Titin nih, jadi testimoni bagaimana dia dulu gak suka kopi karena punya asam lambung, dan alhamdulillah sekarang gimana Bu? Tagihan 1 pot sehari isi 10. Iya, isi 10 cuma sehari tuh 10. Ya, nah karena ini aman
buat orang diabetes, jantung, asam lambung. Nah, nanti. Hah? Ini Bu, ini testimoni saya sendiri ya. Dulu saya waktu masih kerja itu Bu, setiap hari Jumat saya pasti kontrol. Dan setahun sekali saya pasti masuk rumah sakit karena asam lambung. Ini namanya di endoskopi nih, dimasukin kamera ke dalam lambung. Saya udah 5 kali Bu. Iya, karena asam lambung saya tinggi, jadi saya selalu endoskopi. Dan setelah saya dikenalkan kopi Septel ini, alhamdulillah ini malah jadi sarapan pagi saya setiap hari. Belum sarapan. Ya. Kenapa Bu? Bu Suji kenapa? Maaf Bu Suji kenapa Bu? Bu Suji kenapa? Sini silakan Ibu tanya nih, udah pernah testimoninya di lambungnya. Enggak, ini enggak apa-apa Bu. Nah, sebentar saya akan mendemonstrasikan ini. Jadi minuman kopi yang saya beri nama Macau Sari Kurma, kopi Sari Kurma Cincau. Bu Nunuk, tolong cincaunya dibawa ke sini Bu. Cincaunya dibawa ke sini. Nah itu ya itu. Ya. Itu sudah di. Bu Nunuk bisa bantu saya Bu. Ditaruh. Taruh main es ini Bu. Jadi kalau di HNI ini Bu, ya kalau contoh mah sedikit-sedikit aja. Nanti insya Allah kalau ketagihan bisa pesan di Bu Nunung. Di Bu Nunung nanti Bu Nunung. Nih ya. Sekarang saya ya Bismillah nih, saya cobain dulu buat kopinya. Kopinya namanya apa tadi? Oh, Septel, tapi nama produknya Macau. Es Macau, kopi Macau, kopi Sari Kurma Cincau. Ya itu dia, kopi Sari Kurma Cincau. Dikasih es ya Bu, gitu ya Bu. Kalau Cincau dikasih es. Itu kan kecil ini, gelasnya ada 15, orang kan cuma 7, itu aja ada yang double tuh. Ya Bapak, ya dirasakan dulu. Ini sebenarnya dari apa? Kayak akar jahe, kulit manggis, batu soda. Jadi ini adalah herbal tapi rasa kopi. Nih, nanti saya bikinin kopinya.